Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Solawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini akan dibacakan karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Silaturahmi dan Mencintai Orang Tua dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertakwalah kepada Allah, zat di mana kamu sekalian meminta tolong dan peliharalah tali silaturahmi." Quran Surat An-Nisa ayat ke-1. Maksudnya, jagalah silaturahmi agar tidak putus. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka." Quran Surat Muhammad ayat ke-22 dan 23. Dan Allah berfirman di dalam ayat lain, "Dan orang-orang yang merusak janji Allah setelah ia ditetapkan, memutuskan silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah agar disambung, dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat laknat, dan mereka akan mendapatkan balasan yang buruk." Quran Surat Al-Ra'd ayat ke-25. Bukhari dan Muslim menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, Allah menciptakan makhluk. Setelah semuanya selesai, Dia menciptakan tali silaturahmi atau al-raham. Al-raham berkata, "Apakah aku adalah tempat orang-orang yang memohon ampunan kepadamu karena terputus?" Allah menjawab, "Ya, apakah kamu tidak rela jika aku memutus orang yang memutuskanmu dan menyambung orang yang menyambungkanmu?" Al-raham berkata, "Tentu saja rela." Maka Allah berkata, "Itulah kamu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jika kamu mau, maka bacalah ayat Al-Quran. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Hadis di atas juga diceritakan oleh Turmuzi, dan ia mengatakan bahwa hadis itu hasan sahih. Juga Ibnu Majah dan Al-Hakim yang mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Diceritakan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Tidak ada dosa yang lebih pantas bagi Allah untuk mempercepat balasannya di dunia dan memberikan balasan di akhirat kelak daripada perzinahan dan memutus tali silaturahmi." Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Juga riwayat Ahmad dengan sanad yang kuat, amal-amal manusia disetorkan setiap hari Kamis dan malam Jumat, tapi amal orang yang memutus tali silaturahmi tidak akan diterima. Ada juga riwayat Ibnu Hibban dan lainnya. 3 orang yang tidak akan masuk surga: pecandu minuman keras, pemutus silaturahmi, dan orang yang percaya pada sihir. Hadis sahih diceritakan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Imam Tabrani dengan sanad yang baik menceritakan dari Al-Amasi, suatu pagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu duduk pada sebuah majelis. Ia berkata, "Allah senang ketika pemutus silaturahmi tidak ada bersama kita saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pintu-pintu langit ditutup karena orang yang memutus tali silaturahmi." Abu Daud dan Turmuzi berkata dalam sebuah hadis sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Akulah Allah dan akulah zat yang maha pemurah. Aku ciptakan silaturahmi dan kupahat namaku di sana. Siapa yang memutuskan silaturahmi aku akan memutusnya, dan siapa yang menyambungnya aku akan menyambungnya." Hadis sahih diriwayatkan oleh Turmuzi. Dan Ahmad menceritakan dengan sanad yang sahih.
Barang siapa yang melakukan riba dengan memperbincangkan harga diri orang lain dengan tidak benar, ketahuilah bahwa silaturahmi adalah cabang dari Zat yang Maha Pemurah. Barang siapa yang memotongnya, maka Allah tidak akan memberikannya surga. Hadis sahih diceritakan Ahmad dan Bazar. Al-Bazar juga menceritakan sebuah riwayat dengan sanad yang baik. Silaturahmi adalah jaring yang tak terpisahkan dari arsy, yang berkata dengan bahasa fasih, "Ya Allah, putuslah orang yang memutuskan aku, dan sambungkan orang yang menyambungku." Allah berkata, "Akulah Zat yang Maha Pemurah dan Penyayang. Aku ciptakan silaturahmi dan kupahat namaku di sana. Siapa yang memutuskan silaturahmi aku akan memutusnya, dan siapa yang menyambungnya aku akan menyambungnya." Hadis Hasan. Bukhari dan Muslim juga menceritakan sebuah riwayat. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahmi. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah hal yang baik atau diam saja. Dalam riwayat lain mereka menceritakan, barang siapa yang ingin luas rezekinya dan ingin mendapat umur yang berkah, maka sambunglah tali silaturahmi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah berkata, barang siapa yang ingin luas rezekinya dan ingin mendapat umur yang berkah, maka sambunglah tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Turmuzi. Lebih lanjut Abu Hurairah berkata, "Belajarlah untuk menyambung tali silaturahmi, karena silaturahmi itu disuka oleh keluarga, memperbanyak harta dan memperbaiki keturunan." Ada juga riwayat dari Imam Ahmad dalam kitab Zawaid al-Musnad, juga Al-Bazar dan Hakim dengan sanad yang baik. Barang siapa yang ingin mendapatkan umur panjang, luas rezekinya, terhindar dari kejahatan, maka bertakwalah kepada Allah dan sambunglah tali silaturahmi. Al-Bazar dengan sanad yang baik, bahkan Hakim menggolongkannya sebagai hadis sahih mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tertulis di dalam kitab Taurat, barang siapa yang ingin mendapatkan umur panjang dan rezeki yang luas, maka sambunglah tali silaturahmi. Ada sebuah riwayat diceritakan oleh Bukhari dan Muslim. Seorang Arabi atau orang Arab pedalaman menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada dalam sebuah perjalanan. Arabi itu memegang tali kendali unta Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, katakan kepadaku apa yang bisa mendekatkan diriku dengan surga dan menjauhkan aku dari api neraka." Rasulullah menghentikan jalannya dan menatap para sahabat. Beliau berkata, "Orang ini benar. Ia telah mendapatkan hidayah." Beliau melanjutkan, "Apa yang kamu katakan tadi?" Lelaki itu kemudian mengulang pertanyaannya. Nabi menjawab, "Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya, laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan sambunglah silaturahmi. Biarkan aku melanjutkan perjalanan." Dalam riwayat yang lain diceritakan, "Dan sambunglah silaturahmi dengan kerabatmu." Ketika lelaki itu mundur, Rasulullah melanjutkan, "Jika kamu melaksanakan apa yang telah aku katakan, kamu akan masuk surga." Imam Tabrani juga menceritakan sebuah riwayat dengan sanad hadis yang baik. Sesungguhnya Allah akan memberikan kekayaan kepada suatu kaum untuk membangun rumah, menumpuk harta, dan mereka tidak saling memperdulikan satu sama lain. Ada seseorang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena tidak ada silaturahmi di antara mereka kepada para kerabatnya." Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al-Hakim. Riwayat lain dari Tabrani dan Ibnu Hibban. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Pujaanku, memberikan wasiat kepadaku beberapa hal." Beliau memberikan wasiat kepadaku agar tidak melihat orang yang lebih tinggi kedudukannya dariku, tapi melihat orang yang lebih rendah dariku.
memberikan wasiat kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka, memberikan wasiat kepadaku untuk menyambung silaturahmi, tidak takut caci maki karena pendekatan dan rasa takut kepada Allah, mengatakan sesuatu yang benar walau terasa pahit, dan memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan upaya melainkan dari Allah semata. Karena itu adalah salah satu investasi untuk surga. Imam Bukhari dan Muslim menceritakan dari Maimunah radhiyallahu anha. Suatu ketika Maimunah memerdekakan seorang budak perempuan tanpa sepengetahuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba giliran Maimunah, ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau tahu, wahai Rasulullah, bahwa saya memerdekakan budak perempuan saya?" Beliau berkata, "Oh ya, sudah kamu merdekakan?" Maimunah menjawab, "Ya." Beliau kemudian berkata, "Andai engkau memberikannya kepada paman bibimu, tentu akan lebih besar pahalanya bagimu." Sebuah riwayat dari Ibnu Hibban dan Al-Hakim, seseorang datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Aku telah melakukan dosa besar. Apakah aku masih bisa bertaubat?" Rasulullah berkata, "Apakah kamu masih memiliki ibu?" Orang itu menjawab, "Tidak." "Apakah kamu masih memiliki paman dan bibi?" tanya Rasulullah. "Iya," jawab orang itu. Rasulullah berkata, "Berbuatlah baik kepada mereka." Hadis sahih diceritakan oleh Al-Hakim. Dari Bukhari dan para perawi lainnya, seseorang yang menyambung silaturahmi bukanlah orang yang membalas jasa, melainkan orang yang tetap menjalin silaturahmi walau terus diputus. Sebuah hadits hasan dari riwayat Turmuzi. Kalian jangan menjadi oportunis yang berkata, "Kami akan baik jika orang baik, dan akan zalim jika mereka zalim." Tetapi yakinkan diri kalian bahwa kalian akan berbuat baik jika orang-orang berbuat baik, dan akan tetap berbuat baik walau mereka berbuat zalim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, Tabrani dan juga Imam Muslim. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Wahai Rasulullah, aku memiliki sanak saudara. Ketika aku menyambung silaturahmi dengan mereka, mereka memutuskannya. Ketika aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jahat kepadaku. Ketika aku mau berdamai dengan mereka, mereka tidak acuh kepadaku." Rasulullah berkata, "Jika benar apa yang kamu katakan, maka mereka sungguh celaka. Dan kamu senantiasa akan mendapat pertolongan Allah dari mereka, selama kamu seperti ini." Imam Tabrani, Ibnu Huzaimah, dan Al-Hakim menceritakan. Katanya, hadis ini sahih. Ala syarti Muslim, sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada kerabat yang memendam kebencian kepadamu. Hadis ini selaras dengan hadis, "Dan sambunglah silaturahmi dengan orang yang memutuskannya." Dari riwayat Al-Bazar, Tabrani dan Al-Hakim, ada 3 golongan yang akan dipermudah oleh Allah dalam timbangannya dan akan dimasukkan ke dalam surga berkat rahmatnya. Para sahabat berkata, "Siapa saja mereka, wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Jika kamu memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu, menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskannya, dan memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Jika kamu melakukan 3 hal itu, Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga." Hadis sahih. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan 2 sanad. Salah satunya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kupegang tangannya dan aku berkata, 'Wahai Rasulullah, terangkanlah kepadaku tentang amal-amal yang utama.' Beliau berkata, 'Wahai Uqbah, sambunglah silaturahmi dengan orang yang memutusnya, memberilah kepada orang yang tidak memberimu, dan maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu.'" Al-Hakim menambahkan, "Ingatlah, barang siapa yang ingin umurnya panjang dan rezekinya melimpah, maka sambunglah silaturahmi." Dari Tabrani dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. "Tidakkah kamu ingin aku tunjukkan kepada akhlak dunia akhirat?
Sambungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskannya, memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu, dan maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Tabrani. Masih dari riwayat Tabrani, tidak ada dosa yang lebih cepat disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia dan disiapkan balasannya di akhirat nanti, daripada dosa orang yang memutus hubungan silaturahmi, berkhianat, dan berbohong. Sedangkan perbuatan yang paling cepat mendapatkan pahala adalah menyambung silaturahmi. Sebuah keluarga akan menjadi makmur, hartanya melimpah, kerabatnya banyak, jika mereka saling silaturahmi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Turmuzi.